Suara saya bisa didengar? Coba. Saya. Kita mulai saja kuliah kita. Tiga mahasiswa belum hadir ini. Kristo, kemudian Atan sama Hafid. Mevlana. Koordinator hadir, koordinator. Koordinatornya hadir, koordinator. Hadir, Pak. Ya, gimana ini? Kristo sama Hafid sama Nathan. Belum hadir, ini ada keterangan nggak? Belum ada keterangan ke saya, Pak. Ada keterangan ya, soalnya di kelas MS Team juga belum hadir. Kita mulai saja ya kuliah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada mata kuliah pilihan panduan rancang kota hari ini, saya selaku koordinator mata kuliah ya, ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai kontrak kuliah yang terutama ini ya, atau kontrak belajar. Nah, dan nanti ada beberapa perbaikan. Sudah nampak ya di layar Anda, sudah nampak? Sudah, Pak. Nah, ini kontrak pembelajaran mata kuliah panduan rancang kota yang mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berkaitan skripsi mata kuliah ya, mana suatu dokumen panduan untuk merancang, menata ya, suatu kawasan. Nah, di sini manfaat pembelajarannya harapannya adalah agar mahasiswa itu nantinya mampu karena panjang. Nah, ini satu yang dapat diharapkan itu adalah atas kawasan ya, selain perhatikan fisik aplikasinya, tapi juga bagaimana memperhatikan aktivitas sistem aktivitas yang ada di dalamnya dan penggunanya, karakteristik penggunanya. Bagaimana teori Doxiadis ya, ada konten dan kontainer. Jadi cara tentang kawasan itu tidak hanya fisik lingkungan sumber daya alamnya saja ya, tapi tidak hanya saja, tetapi juga isinya itu boleh ada dalam ya, sarana prasarana dan aktivitasnya. Dalam penataan kawasan itu tentunya ada panduan yang harus diperhatikan. Itu kurang lebih ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini nantinya mahasiswa bisa menguasai beberapa hal di sini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian manfaat panduan rancang kota dalam ruang. Dan mahasiswa memahami apa itu panduan dan sistem pemanfaatan lahan, ada KDP, KLB, dan sejenisnya. Manfaat atau kandungan di dalam penataan bangunan. Mahasiswa juga mampu menganalisis lingkungan rancangan tata bangunan, sirkulasi, lingkungan, terhadap penasaran dan aktivitas lingkungan.
hanya mau menerapkan analisis elemen kemajuan rancang kota, ada kawasan yang mempunyai indikator dalam dan sama nanti ada bisnisnya. Mahasiswa mampu mengimbangi dalam mata kuliah ini dan nanti bisa menyusun panduan dan ada perspektif. Ini lagi proses, jadi datang ke muka, ada latihan di lapangan, sama ini kaitan juga dengan PKL ya, ada sudah ini tentunya juga ada si lapangan berkaitan dengan panjang kotanya. Dan ada tugas evaluasi. Itu ada UTS, UTS. Nah, itu beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Ini ada tugas kecil dan tugas ujian. Ini perlu saya perbaiki ya, karena secara standar ada kriteria penilaiannya. Kriteria penilaian itu ada nilai UTS, UAS, dan ada nilai proyek, serta nilai tugas dan kuis. Oleh karena itu, yang perlu diperbaiki nanti di dalam ini saya perbaiki ya. Jadi nanti ada penilaiannya itu ada tugas praktikum, verifikasi. Nanti diberikan oleh Fendi. Ini akan saya perbagi lihatnya. Mungkin ada nanti dari Fendi ada tugas kecil dan ada tugas, ada ujian tengah semester. Ya. Nah, habis UTS Fendi ada tes belajarnya. Nanti karena nanti dari tugas saya ada tugas atau dan ada tugas proyek, tes atau kuis tadi bobotnya cuma 10% ya. Ada tugas proyek dan sama dengan kredit tadi, tugas itu bobotnya 15%. Ini akan saya perbaiki terus saya kirim ke koordinator. Itu nilainya. Kemudian nanti untuk jadwal pembelajaran harusnya kemarin hari Senin ya, tapi karena saya di jadwal bentrok dengan mata kuliah interpretasi ruang, jadi diundur kuliahnya pada hari ini, hari Rabu dan 11 jam ya. Di dalam pertemuan ini kita bahas mengenai penjelasan penelitian dan sedikit mengenai materi pengertian dan pemahaman panduan perancang kota. Ya, adanya definisi, kemudian tantangan dan paradigmanya. Bagaimana kedudukan panduan perancang kota dalam dan pertemuan kedua ini oleh Freddy dan Kanpan tanggal 16 Februari. Freddy akan menyampaikan beberapa contoh-contoh penerapan panduan rancang kota di Indonesia. Dan pertemuan ketiga Pak Freddy, jadi pertemuan kita sampai ke itu Freddy di pertemuan.
kemudian ada permasalahan kebijakan, ya, dan permasalahan terkait dengan panduan rancang kota yang meliputi bagaimana aturan blok ya, ya. Dan pertemuan ketujuh ini masalah tentang sirkulasi dan jalur penghubung panduan contoh panduan rancang kotanya gitu ya. Setelah itu pertemuan ke-8 UTS. Pertemuan 8 UTS ini nanti akan memberikan soalnya kredit. Dan pertemuan ke-8 ini civil kredit ya. Pertemuan ke-9 UTS berarti yang selanjutnya ke-9 masih kredit. Mengenai panduan rancang kota sistem ruang. Dan selanjutnya pertemuan ke-10 saya yang nanti akan memberikan mengenai panduan rancang kota kaitan dengan RTH, rencana tata ruang hijau. Dan pertemuan ke-11 ini kualitas lingkungan, ada identitas lingkungan, ada konsep orientasi, jalan dan lain sebagainya yang nanti akan kita itu. Dan untuk pertemuan itu kaitan dengan panduan rancang kota utilitas itu berbagai macam infrastruktur yang ada di papan, ada air bersih, ada tasa, kemudian bahan listrik dan dan ada kuartal 13 itu berkaitan apa masih diutilitaskan lingkungan berkaitan dengan panduk kebakaran, evakuasi, sana ya. Dan yang ke-14 membahas tentang panduan rancang kota terutama pada lokasi rancangan kawasan. Itu nanti akan dibahas mengenai bagaimana merancang sistem pembangunan, ada mengenai sirkulasi dan pertemuan ke-15 itu berkaitan dengan itu kira-kira gambarannya. Jadi secara sekilas saya nantinya adalah saya berikan kasus panduan rancang kota ya. Kemudian Anda pelajari praktis itu ya. Nanti Anda cari suatu kawasan yang semisal. Dengan itu kasusnya hampir sama, terus bagaimana Anda menyelesaikan di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang perlu didiskusikan, silakan. Dan tangan kontak dengannya dan kemudian paradigma ya, adanya pergeseran paradigma. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi di kontrak untuk kuliah PFK ini berada di hari Senin. Apakah akan karena di RS setelah diubah jadi hari Rabu, apakah tetap hari Senin atau gimana Pak? Hari Senin. Jadi hari Rabu ini hanya sebagai pengganti hari Senin yang kemarin saja.
Itu ya, Berarti tetap hari Senin ya, Pak? tetap hari Senin. Oke, karena di jadwal saya sampai pertemuan ke-14 itu diubah ke Rabu semua, Pak. Ya Rabu semua. Iya, betul, Pak. Itu hari Senin, hari Senin. Jadi kalau hari Rabu pasti langsung saya dengan hari Rabu. Dan Anda ada jadwal kelas nggak dari Rabu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh ya berarti sudah nggak apa-apa. Nanti kita sepakati saja. Ya nanti dirubah saja. Berarti hari Senin ruangnya bagaimana kita kontrak di dalam kaitan itu ya kita sudah kalau sepakat dari Rabu 10.20 selanjutnya kita sampaikan ke Putri. Baik, terima kasih, Pak. Ya sudah. Maulana itu panggilannya siapa? Dimas, Agung atau Mevla? Mev saja, Pak. Mev. Ya, baik. Yang lain yang perlu didiskusikan? Silakan. Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Baik. Selanjutnya selanjutnya ya mana? Saya ingin konfirmasi Pak, tadi sebelumnya saya tidak bisa absen Pak. Siapa namanya? Nathan Zahran Hardi Pak, tadi ada kendala dari sinyalnya Bapak, mohon maaf. Ya. Itu ya Nathan ya. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya. Sama Christophorus ini belum. Mohon maaf Pak. Nah, kenapa? Saya kurang lebih juga sama, tadi ada kendala sinyal dan Sama, belum terlambat. kalau saya ketemu ini ada kendala di sinyal, kita lagi ini Pak, kelompok terlambat sedikit tadi yang masuk. Iya, pada terlambat semua. Nah, diulangi lagi kalau kuliah itu. Kita harus semua ini. Latihan disiplin ya. Baik kuliah jam 10. Ya sebelumnya hadir. Terlambat itu. Jago kuliah. Kita lanjutkan. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai apa itu rancang kota dan rancang kota yang ada di beberapa kawasan perkotaan, kemudian tangan dan paradigmanya. Nah, kita mulai saja ini pengertian dan pemahaman panduan rancang kota. Pak, izin Pak, untuk Hafiz Antisi sudah hadir Pak. Tadi dia konfirm saya mic-nya sedang problem Pak. Ya, jadi sebelum kita menginjak panduan rancang kota, kita harus pahami dulu apa itu urban design ya. Di urban design itu adalah satu bagaimana kita merancang kawasan perkotaan. Jadi persepsinya dengan merancang itu tidak hanya faktor estetika saja, perhatikan ya. Bagaimana kita juga harus memperhatikan secara sosial, karakter penggunanya, menjadi karakter lingkungan, karakter ekonomi. Ini pilar-pilar sustainable development. Jadi kalau kita memang tujuan rancang kota itu adalah bagaimana kita merancang kawasan perkotaan itu supaya berkelanjutan. Supaya berkelanjutan tentunya ada pilar-pilar yang perlu kita perhatikan. Lingkungan,
pelestarian lingkungan, sosial, kesejahteraan sosialnya, terus budaya ya, kita pengelolaannya. Jadi manajemen, makanya di studi perencanaan kota itu ada nantinya akan diberikan bekal bagaimana manajemen dan pembiayaan mengelola suatu kawasan supaya ditata dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, dan lingkungan ekonomi itu dengan manajemen yang bagus gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi di dalam merancang suatu kawasan hanya bangunan saja yang diperhatikan, tetapi bagaimana kita menata jaringannya ya, sarana prasarananya, khususnya itu sosialnya, ekonominya harus diperhatikan. Termasuk juga di dalam perancang itu kita berpedoman pada justice ya, keadilan. Artinya dalam perancang kota itu kita perhatikan seluruh kebutuhan pengguna. Jadi ada pengguna yang, mohon maaf ya, ada difabel ya. Misalnya kita merancang pedestrian, maka kita harus mengakomodir kebutuhan manusia, kebutuhan yang tunanetra, yang lumpuh ya, karena kita jalan harus pakai kursi roda. Nah, dengan merancang pedestrian itu kita memperhatikan kebutuhan mereka, kebutuhan orang yang pakai kursi roda dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran pengertian rancang kota. Adapun panduan rancang kota itu punya pengertian di situ. Rancang kota itu adalah komprehensif, ada kerangka kerja, ada jadi ya. Nah, tujuannya adalah menciptakan penataan kawasan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi itu mudah akses dan berkualitas tinggi. Biasanya mencakup analisis solusinya ada nanti juga sudah dibekali di penelitian jalan tapak ya, analisis tapaknya seperti apa, dan bentuk penggunanya bagaimana penataan ruang publiknya, kemudian konektivitas terhubung antara ruang yang lain ya, itu dengan bangunan yang lain, dengan banyak dan sistem kelanjutan kata kuncinya. Kemudian panduan rancang kota itu bisa berupa dokumen ya, ada dokumen kalau kita menata gunanya, menata lingkungannya, menata alam visual kawasan kota. Kita harus memperhatikan di situ visual, kenyamanan, itu tadi ya, kelanjutan sosialnya, lingkungannya, ekonominya, tata kelola. Selalu akan saya ingatkan kepada kalian ya, orang perencana wilayah dan kota, Anda mengemban suatu amanah, rencanakan ya, perencanaan wilayah dan kota itu ada supaya perencanaan wilayah dan kota itu secara berkelanjutan, supaya nanti generasi yang akan datang itu bisa menikmatinya. Nah, karena itu Anda perlu perhatikan kebersihan lingkungan, sumber daya alam, ya. Dan sosial itu berkaitan dengan itu berkaitan dengan ekonomi yang baik itu karena kita mengupayakan ya, ya kita kelola yang baik ya. Anda sudah mencatatnya ini ya, itu penelitian orang yang selalu saya ingatkan kepada kalian.
catat, kemudian dilobalkan, nanti dilobalkan luar kepala. Itu bahan diskusi Anda. Karena di dalam kurikulum PWK sudah ada mata kuliah itu tadi ya, kelompok sosial budaya, mata kuliah kelompok, mata kuliah kelompok tata kelola yang baik, itu seperti apa, dimanfaatkan itu sebagai bekal Anda untuk diskusi, menyampaikan ide-ide tentang dasar pelajaran. Kemudian panduan rancang kota itu adalah pedoman rancang kota. Misalnya program-program ada di situ. Peraturan gubernur atau peraturan nanti wali kota ya. Dengan penataan fisik, tata guna lahan, tata guna bangunan, konektivitas kawasan ya. Sesuai dengan visi kota. Perlu di garis awal ini. Kemudian bagaimana kedudukan rancangan panduan rancang kota itu berkaitan dengan penataan ruang. Nah, jadi di dalam panduan rancang kota ini yang dikenal dengan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan RTBL, dia dari RT-RK, RT-RW baik RT-RW kabupaten kota maupun RT-RW. Ada rencana tata ruang nasional secara hierarki ya. Rencana tata ruang nasional, ada rencana tata ruang wilayah provinsi, ada rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Nanti ada rencana detail. Rencana detail itu biasanya kawasan-kawasan kecamatan ya. Dari kecamatan yang nanti bisa dikembangkan misalnya dua ketempatan yang dapat di dalam PWK hierarki 1, hierarki 2 yang berpotensi turunannya selanjutnya adalah RTBL. Nah, di dalam RTBL itu sudah menyangkut panduan rancang kota. Bahkan mungkin ada yang lebih detail lagi ya. Lebih pada satu kawasan yang lebih kecil lagi. Itu kira-kira posisi panduan rancang kota di dalam tata ruang. Nah, panduan rancang kota itu fungsi menjadi acuan evaluasi proyek. Panduan bagaimana rancang ya mengimplementasikan, mewujudkan satu. Misalnya ada rancang kawasan Simpang 5, bagaimana menata rancang kotanya. Ada habis ya. Nanti bentuknya adalah dengan acuan itu bisa digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Karena panduan jangan sampai implementasi ini kemudian tidak sesuai dengan panduannya. Nah, di situ ada upaya-upaya bisa dilakukan pengendalian. Kalau ada penyimpangan di dalam fungsi itu bisa mengawasi. Kemudian panduan rancang kota itu juga komponen yang diatur meliputi masa bangunan. Bagaimana di dalam desain misalkan itu ya, ada terus berkaitan dengan tujuan kan. Ya, Anda ingin menata satu kawasan,
banyak itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana di tata ruangnya dan RTPL-nya itu cuma news. Kemudian ada form and mesh building tempat pembangunan satunya. Ya. Dan itu tempat pembangunan ada space ruang kota, ada sirkulasi parking, ada sirkulasi parkir. Kemudian ada activity support, ada aktivitas supportnya. Ada segmen, ada tanda di situ. Dan ada ini 8 komponen itu yang elemen-elemen yang penting dalam membentuk watak kontak yang perlu untuk dirangkul. Ada perubahannya. Ruang lingkup berkaitan dengan ruang lingkup. Ruang lingkup panduan raja kota itu bagian dari perencanaan kota. Dan kualitas lingkungan fisik daripada perencanaan makro DPP. Ini ada beberapa contoh. Kemudian dasar hukum panduan raja kota itu biasanya dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan. Jadi acuannya di situ. Jadi ada produk RTPL yang disimpan melalui peraturan dan peraturan kepala daerah. Karena provinsi atau peraturan kepala daerah. Ada elemen panduan raja kota. Yang pertama adalah analisis situasi dan konteks. Dalam panduan raja kota itu Anda coba lihat lokasi Anda. Anda fokus pada lokasi hanya seluas 5 hektar. Lokasi 5 hektar itu Anda perlu analisis tampaknya, lokasinya, bagaimana kontekstual di tersebut. Misalnya di perencanaan tampak itu Anda sudah diajari analisis tampak, misalnya dari kebisingan, lintas hari, lintas anginnya, analisis drainasenya, aliran airnya, apinya, dan sebagainya. Dan Anda juga melihat keunikan karakteristik daya Anda itu seperti apa. Nah, di lestak ini di dan yang kedua pilihan bangunan ya tadi ya, analisis lokasi konteks itu bisa saja berkaitan dengan legalitas. Apakah lokasi Anda itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang ada di atasnya ya. Misalnya RTP, R5, rencana tata ruang detailnya maupun rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Ini aspek legius dalam elemen bentuk dan masa bangunan. Tadi disebutkan ada lantai bangunan, ada badan bangunan, ya, ada big plates, ya, air, dengan lingkungan masing-masing. Ya, elemen selanjutnya adalah ruang publik dan konektivitasnya. Ruang publik itu bisa space, ada parkir, ya, kemudian ada dan lain sebagainya. Pelajaran ruang publik ramah dan kaki, ya, habis sudah diakses.
orang-orang yang digital tadi ya, orang bergeser dan semua nah, akomodir kebutuhan. Aspek selanjutnya adalah keberlanjutan dan ekonomi. Nah, Raja Kota itu Anda harus memperhatikan aspek keberlanjutan, pelestarian lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati. Syukur-syukur menggunakan tanaman-tanaman ya, contoh kasusnya tanaman-tanaman lokal. Kearifan lokal di situ, budaya masyarakat di situ, ya, dan ya. Selanjutnya adalah pergerakan dan parkir, sirkulasi dan parkir. Ada karakter dan identitas. Menciptakan kawasan Sudiana itu sense of place ya. Place making ya. Kita punya identitas sense of place. Jadi kesan tempat yang ada di sana itu muncul di situ. Hanya ada ingin memberikan kawasan rancangan Anda adalah kawasan perdagangan yang muncul. Ada aktivitasnya, ada sarana prasarana perdagangan. Kemana teori Doxiadis ya, sense of place perdagangan itu padanya itu mencerminkan kawasan perdagangan, namanya, ya, gunanya, aktivitasnya dan sarana prasarananya juga mendukung aktivitas perdagangan. Ini karakter identitas. Itu kira-kira elemen penerapan kota. Nah ini salah satu prosesnya bagaimana hubungan raja kota suatu tempat. Itu ada namanya kawasan perdagangan tadi. Ini ada distrik plan, jadi ada kawasan yang Anda akan rancang gitu. Terus memperhatikan aspek lingkungannya. Ya, jadi lingkungan bagaimana karakter apa Anda. Apa Anda. Jadi keberadaan itu kemudian banyak beberapa hal yang Anda perhatikan juga. Hanya kemudian tata bentuknya dan lain sebagainya ya. Itu adalah kebijakan peraturan yang ada di lokasinya itu Anda perhatikan. Kebutuhan sarana prasarana dalam kawasan komersial itu apa saja? Jangan sampai Anda mendesain kawasan industri, ya, karena kawasan industri itu butuh listrik, butuh air, nah, jaringan air dan listriknya bermasalah. Harus didesain betul itu ya. Butuh air, butuh di kawasan industri. Kira-kira gambarannya bagaimana rancang kota kawasan komersial. Nah, global seperti ini. Ini secara detail contoh-contoh kasusnya sesuai dengan nanti materi yang akan disampaikan dalam pertemuan. Ini diagram kerangka kebijakan dan perancangan. Jadi ada perundang-undangan di situ, ada kebijakan strategis, ada kebijakan kebijakan nasional dan perizinan fungsi. Jadi kalau Anda ingin merancang suatu kawasan, Anda harus pastikan dulu bahwa kawasan rancangan Anda itu betul-betul legal. Seperti status kepemilikannya legal, kemudian penggunaannya itu juga legal sesuai RT RW, RT-RK, dan RTBL ada di wilayah studi Anda. Kita sudah capek-capek merancang, tiba-tiba status tanahnya bermasalah. Hanya suruh bongkar. Gasing. Itu karena melanggar tata ruang. Nah, ini juga ada sanksi hukum pidananya. Saya di sini penting perhatikan legalitas ya. Yang tepat itu betul-betul punya dan ya juga dengan keuntungan yang menurut luar. Karena di dalam penataan kawasan
kembali dicek kawasan panjang Anda itu sesuai ya dengan penataan ruangnya, depan dan perencanaan sesuai. Ini kebijakan yang penting di teman memulai merancang proses panduannya harus dipastikan dulu. Ini contoh panduan rancang kota di Toronto. Ya. Di sini tujuan menyusun panduan rancang kota adalah menciptakan komunitas yang layak huni. Bagaimana konsep mendasari rancang kota layak huni. Sebenarnya itu mikir ya mengenai beberapa teori perancangan kota termasuk yang layak huni. Artian layak huni seperti apa, prinsipnya bagaimana, terus kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kota yang layak huni. Bahkan ada mata kuliah pilihan khusus mengenai kota yang layak huni. Itu dan berminat juga mengambil itu ya. Sebenarnya kalau Anda berminat ya harapannya nanti di skripsi Anda temanya mata kuliah pilihan itu sebenarnya adalah untuk lanjutan pilihan begitu untuk menguatkan tema Anda dalam skripsi ya. Jadi di Toronto itu dia ingin menata kawasan dengan konsep layak huni dengan memperhatikan di situ ada campuran ya, ada perumahan, ada lapangan kerja, rekreasi, taman, ruang terbuka, dan penggunaan lain. Jadi kawasan yang multi use. Karena itu yang perlu diperhatikan dalam konsep layak huni itu yang pertama adalah karakteristik dan identitas ya. Hanya siapa saja dia punya karakter dan identitas seperti apa. Dan yang kedua adalah dilihat dari ruang publik, kebutuhan ruang publik dan open space. Nah itu ya butuh apa saja berkaitan dengan ruang publik dan open space. Ruang publik itu banyak ya. Ada lapangan olahraga, itu ruang publik. Dan besar untuk perdagangan. Dan banyak ya. Kita main ada PKL itu juga ruang publik. Akhir itu juga ruang publik. Dan yang ketiga itu panduan mengenai sustainability, keberlanjutan dan green design element. Jadi kan konsep green city juga. Ini ada platform, ada buat masa bangunan. Ini ada facing juga bagaimana peran berbagai macam lokasi studi ada di lokasi studi. Misalnya Anda punya kawasan yang akan digunakan untuk terbuka hijau, ruang terbuka hijau. Anda bisa kombinasikan nyaman ruang terbuka hijau itu selain ruang publik, ada open space. Ruang publik itu sebagai fungsi sosial. Open space, ruang terbuka hijau itu sebagai fungsi lingkungan. Nah, nanti juga bisa dikombinasi dengan fungsi ekonominya, karena prinsip keberlanjutan tadi ya dikelola dengan cara yang baik. Fungsi sosial, ya, interaksi masyarakat di situ bisa berlangsung dengan masyarakat olahraga, dengan masyarakat rekreasi di taman itu ya. Dan fungsi lingkungan ya memiliki
eh, yang titik lokal di situ, nama apa yang ada di situ, misalnya Semarang. Semarang itu kan dari kata-kata pohon Jawa yang jarak ya, arang-arang, di pohon asam yang arang-arang, asam Jawa itu Semarang. Ya. Memang Semarang terkenal dengan koridor jalannya ditanami pohon asam Jawa. Makanya dikenal dengan kota Semarang. Itu contohnya misalnya, jadi ditanami vegetasi lokal di situ. Sehingga fungsi sosial dapat, fungsi lingkungan dapat, fungsi ekonomi dapat. Makanya di situ ada PKL, disediakan ruang-ruang untuk PKL di situ. Karena memang butuh manusia kumpul di situ. Karena ada pedagang-pedagang PKL yang itu dengan cara yang baik sehingga supaya mereka menjaga kebersihan, supaya mereka menjaga estetikanya, ya, tidak kumuh dan lain sebagainya. Kota itu dan Islam rancang bagaimana menyusun panduan rancang kota dengan fungsi sosialnya, dengan fungsi hanya dan dengan sistem manajemen dan pembiayaannya. Itu kira-kira caranya dalam rancang suatu kota harusnya. Nah, di dalam panduan rancang kota di Toronto nanti ada dokumennya. Ada di situ menyebutkan karakter dan identitas komunitas. Dalam dokumen itu dikumpulkan dokumen-dokumen berapa jumlahnya penggunanya dan karakter penggunanya siapa saja. Saya nanti masyarakat itu bisa memanfaatkan kawasan yang Anda akan rancang gitu. Apa tadi ya, plastis tadi ya, dengan perhatikan kebutuhan sama baik yang vaksin, baik yang tunanetra, baik yang atau berjalan dan seterusnya. Dan yang kedua, di dalam dokumen itu ada ruang publik dan ruang terbuka, di mana publik dan ruang terbuka itu dibedakan. Dan jalan dibedakan, ada jalan publik, ada jalan private-nya seperti apa. Yang kalau jalan ini berkaitan dengan sirkulasi, aktivitas, parkirnya dan lain sebagainya. Dan kanan kiri jalan ada street furniture, di situ ada elemen-elemen landscape-nya. Dan ada seni publik supaya estetika. Jadi misalnya menempatkan iklan-iklan baliho-baliho itu. Kan didesain ya dengan estetika, tidak sembarangan. Dan yang ketiga keberlanjutan ada elemen desain hijau. Dan ada bentuk bangunan, diantaranya tinggi itu lantai, tatan dan bagaimana orientasi dan apa, bagaimana pintu masuk, mata keluarnya, entrance-nya di mana, sebenarnya di mana, ya. Semua sinar matahari, ada skyline itu menunjukkan sama tinggi rendahnya bangun. Dan ada tingkat jalan kaki, dan ada artikulasi yang artinya seni ya. Ya, ya. Sekulur antara badan dan misalnya ada di tengah-tengah. Makanya dosen-dosen di rancang itu yang sepuh-sepuh ya, sudah senior Prina, Bu Rekmaswati,
Nah ini makanya jadi di dalam raja kota itu menyebut layanan lokasi. Peran lokasi itu apa? Sebenarnya sirkulasi lingkungannya. Jadi Anda punya site, punya apa? Kita nggak lokasi Anda itu ada apa saja di situ. Anda merespon, majukan antara tapak Anda dengan tapak tetangga kanan kiri, teman belakang itu sesuaikan. Dan panduan rancang kota contoh kasusnya adalah di kawasan University of Maryland, kawasan kampus pendidikan. Kampus pendidikan di Maryland Baltimore ini merupakan kampus tua ya, masuk kekayaan heritage di situ. Nah, unik di situ karena menjaga dan melestarikan sistemnya. Ingin membangun supaya ini bisa dinikmati generasi yang akan datang dan sampai atau top gitu. Oleh karena itu di sini perhatikan bagaimana materialnya, pelestarian struktur dan lamanya ya. Nah, di sini sense of place-nya ya, kesan atau tempat bahwa kawasan itu adalah kawasan pendidikan. Tentu saja memperhatikan aktivitas dan sarana prasarananya. Kelanjutan, aspek keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan dengan cepat baik-baik, mengenai pilar keberlanjutan. Pangan lahan, ada pedoman arsitektur, ada tata ruang jalan, ruang terbuka. Perkotaan ini berkaitan dengan vegetasi, jenis-jenis vegetasi. Nah, karena beberapa vegetasi itu ada karakter ya. Ada vegetasi yang sebagai pengarah, ada vegetasi yang sebagai biasanya tanaman yang gelap, nanti bunga dengan warna yang indah. Dan standar landscape, jadi ada beberapa pedoman vegetasi. Kemudian di Baltimore ini dengan identitas kawasan tersebut, karena yang paling menonjol unik ya di kawasan struktur karakter ada 32 komite yang masuk bangunan. Ini perlu diperhatikan karena kekayaan heritage dilestarikan. Nah, kemudian yang selanjutnya contoh panduan rancang kota di pesisir Victoria. Dalam dokumen panduan rancang kota itu dimuat penggunanya, apa saja karakter penggunanya, kemudian kerangka kebijakan dan perencanaannya, legalitasnya, land use-nya. Kan ada prinsip dasar di situ, tujuannya sesuai dengan visi misi, tujuannya apa, kemudian mengantisipasi perubahan iklim dan adaptasi. Itu ada rekam jejak gitu. Sejarah memperhatikan berdasarkan pembentukan lokasi yang perlu untuk dikenal dan skala prioritas. Ada beberapa lokasi, ada banyak lokasi. Keterbatasan dana, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, maka perlu di skala prioritas ya. Tahap. Makanya di antara dan kawasan yang mau dikembangkan, maka keterbatasan tenaga dan ya tadi ya dipilih 5 yang prioritas
di pelabuhan. Nah itu adanya kajian. Kemudian analisis di sini warisan budaya Tambun ada warga pribumi untuk dikomodir kaitan dengan kesejahteraan sosial mereka, kemudian budaya mereka, perilaku mereka itu untuk diperhatikan supaya tidak terjadi konflik. Kan ada proses di situ pesisir, ya secara lingkungan karakteristik pesisir itu seperti apa? Ada di Victoria karena pesisir Victoria nanti berbeda dengan pesisir yang ada di tempat yang lain gitu. Morfologinya ada geologi, ada morfologinya itu perlu dibagi. Kronologi dinamika perairannya seperti apa, vegetasi, ya jenis-jenis vegetasinya, apalagi ada hutan mangrove-nya ya jenis-jenis mangrove-nya. Kondisi iklim berkaitan dengan suhu, dan tekanan angin, udara dan lain sebagainya. Pandangan dan ruang publik dan lain sebagainya. Ini semua ada pemecahan fisiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan. Apa saja permasalahan paduan rancang kota? Di antara permasalahan paduan rancang kota ini yang pertama adalah urbanisasi yang besar. Ya. Dan terjadinya permukiman di kota besar itu jadi di kota-kota besar isu permasalahan. Ambil contoh kota Jakarta ya, kota Jakarta. Tiap kali habis Lebaran, penduduknya tingkat pajak. Kenapa? Karena orang Jakarta yang ketika Lebaran pertama itu nanti hari ke-10 balik ke Jakarta lagi sudah bawa teman-temannya atau saudara-saudaranya. Kayak nanti bisa kerja di Jakarta. Nah, satu orang bawa 10 orang. Artinya penduduk meningkat 10 kali lipat. Organisasi bisa 10 kali lipat tambah penduduk, tapi penduduk itu nggak punya rumah, punya silakan beli rumah ya. Maksud saja masih respect dengan sebenarnya yang mengajak dia ke Jakarta. Nah, tambah rumah, nah buat rumah ala kadarnya atau dia tinggal di jembatan atau buat rumah di pinggir sungai, di pinggir rel kereta api atau di bawah sepet gitu ya. Itu yang berbeda. Muncul seperti itu. Mainnya yang tempat itu pada kawasan permukiman, kawasan perkotaan yang tantangan bagaimana menata di kawasan konflik. Lanjutkan di karakteristik penggunanya, ya, sosial, kayak dan tata kelolanya itu. Dan isu yang selanjutnya permasalahannya adalah infrastruktur yang satu lokasi di kotaan itu ada misalnya ya contohnya sampah saja lah. Satu kawasan ada pembuangan sampah, tapi di kawasan lain tidak ada. Ada pembuangan sampah, tapi ternyata air bersihnya kadang mati, tidak teratur begitu. Kekurangan air bersih. Kadang ada sampah, air bersihnya ada, tapi listriknya sering mati. Banyak seperti itu. Atau sinyalnya sering terganggu.
Nah, di situ pusat jadwalnya. Kita mahasiswa mau kuliah kan diganggu. Kita misalnya selek mati. Ini mahasiswa kalau pulang juga di tengah-tengah kuliah hilang gitu. Alasannya ketika ditanyain, sinyalnya nggak gitu. Kira-kira infrastruktur ketimpangan itu banyak terjadi di kawasan perkotaan. Itu belakangan ini ya, belakangan ini kita dengan melakukan perancang kota. Jadi kalau ada masalah sampah, karena konsep yang Anda tawarkan menangani masalah sampah. Kita jangan tawarkan menangani air bersih, listrik, menangani komunikasi. Selanjutnya permasalahan panduan rancang kota itu adalah isu-isu kemacetan dan transportasi yang terjadi ya dalam setiap kali jam kerja, setiap kali jam kuliah atau sekolah, macet total. Ya setengah kilo mungkin bisa ditempuh 3 jam. Ada kemacetan di situ, akhirnya keborosan dan sebagainya. Ini tantangan bagi Anda sebagai perencana wilayah dan kota ketika mengatasi kemacetan ini. Bagaimana panduan rancang kotanya menyelesaikan masalah. Dan itu selanjutnya adalah kerusakan lingkungan dan konflik ruang. Yang terjadi di kawasan kota itu kerusakan lingkungan, ada kawasan industri, hari sungai. Ini kawasan industri mencemari para ya macam ya. Konflik ruang ada terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Krisis lingkungan dan konflik pemanfaatan alam itu jadi ini kejadian bagaimana banjir longsor yang meledak dan di kawasan ini dikelola dengan cara yang baik ya, pakai yang baik maka lanjut bagaimana karena rusaknya rumah, rusaknya infrastruktur dan punya panduan rancang kota mengatasi masalah-masalah kota seperti ini. Kemudian tantangan, bagaimana tantangan dalam implementasi? Tantangannya adalah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, aspek sosial. Ya, aspek sosial perilaku masyarakat ini susah diatur. Mereka maunya hidup kumuh. Nah ini susah. Ini tantangan ya. Mana memberikan kesadaran kepada mereka. Mana memberikan pemberdayaan kepada mereka supaya mereka mau berpartisipasi. Yang tantangan Anda ya. Dan partisipasi itu kayak saudara dekat gitu ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan partisipasi masyarakat kalau mereka tidak berdaya? Ya, kita berharap bahkan mereka tenaga, pikiran, harta, ya. Tapi ternyata mereka nggak berdaya, nggak punya pandai menyampaikan ide. Mereka punya ide tapi nggak mau menyampaikan. Ada, kita nggak punya kesadaran. Itu perlu dibudayakan. Tantangan implementasi ini adalah bagaimana kebudayan supaya masyarakat itu mau berpartisipasi. Kalau mereka sudah berdaya, sudah punya uang, dan kesadaran kita tumbuhkan, mereka mau menyumbangkan uang. Kalau punya uang, kesadaran belum muncul. Dengan harap untuk mereka bisa mau berpartisipasi.
dia berdaya dan punya kemauan, kesadaran itu penting dalam partisipasi. Tahu ya. Nah ini nanti akan ada jumpai di dalam merancang suatu kawasan. Kemudian yang selanjutnya ada kesenjangan implementasi. Dengan implementasi ini biasanya tata kelola yang tidak baik. Ini prinsip tata kelola yang tidak baik. Sistem kelembagaan tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak terpadu. Banyak konflik. Ada konflik antara pengembang dengan pemerintah, developer dengan pemerintah, swasta, developer dengan masyarakat. Ya. Ini sudah minat. Kita saling terjadi konflik sehingga akhirnya perancangan di kawasan itu gagal. Jadi penting kesenjangan implementasi ini penting. Menyamakan persepsi, mengimplementasikan, mensinkronkan, ya. Masih antar mitra itu penting. Selanjutnya tantangannya adalah terjadinya perubahan iklim, jadi pemanasan global, menjadi tantangan. Ya. Bagaimana Anda membentukkan desain? Misalnya terjadi perubahan musim. Nah ini tantangan bagi Anda. Bagaimana pemecahan desainnya? Dari drainasenya, irigasinya, ya di dalam kawasan yang bagaimana mengatasi bencana kebakaran, ya, kalau terjadi pemanasan global biasanya, bagaimana mengatasi banjir rob, ya, dari perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kemudian ada habitat tanah, ya, status seperti apa? Konsep desainnya. Dan tantangannya adalah formalitas dan informalitas. Jadi ada pengguna dan aktivitasnya yang harus dibedakan mana yang formal dan mana yang informal. Dengan tantangan beberapa tantangan yang harus diperhatikan dalam proses. Jadi kita sudah ini ya, sudah definisi rancang kota sudah kita pahami. Dan rancang kota itu apa, panduan rancang kota itu apa, kalau yang dalam panduan rancang kota itu apa saja, ya, dan untuk rancang kota dengan konsep ada di kampus, ada di komersial, dan ada contohnya semua. Dan bagaimana permasalahan, isu permasalahan dalam panduan rancang kota dan tangan implementasi rancang kota. Dan yang terakhir, ini perubahan paradigma. Ini sebagai PR ya, perubahan paradigma ini. Yang pertama adalah dari fisik ke relasional. Contohnya di sini, ada pergeseran fokus dari sekedar membangun fisik bangunan. Jadi, bagaimana kita memperhatikan karakteristik pengguna sosialnya, dan sarana prasarananya, dan lingkungannya. Ini tantangan bagi Anda. Bagaimana di dalam menyusun panduan rancang kota itu masukkan elemen-elemen tadi ya, tidak sekedar fisik dengan fisik bangunan, tetapi bagaimana Anda memperhatikan aspek penggunanya, karakter penggunanya, sosialnya. Ini ada mata kuliah di situ perilaku yang kemudian barangnya itu ya sarana prasarana pendukungnya. Ya. Ini sosialnya termasuk perilakunya, aktivitasnya.
Cara pelaksanaannya sumber daya alam itu adalah sumber daya alam dan lingkungannya yang intinya karakteristik habitatnya. Nah ini untuk diperhatikan. Nah, dengan menyusun rancang kota itu Anda memasukkan ikut tadi cara supaya berkelanjutan. Karena itu pilar-pilar sustainable development. Dan yang selanjutnya adalah dari sekedar proyek menjadi konteks. Ya, sekedar proyek karena image-nya yang berkembang itu proyek selesai menjadi penggalai. Benar, kalau bisa proyek selesai itu dilanjut oleh masyarakat. Dan kebudayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Ya. Jangan sampai proyek selesai, terus selesai, sudah nggak dirawat. Akhirnya harus berkelanjutan. Karena itu, terus diinginkan bagaimana panduan rancang kota itu juga kan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Saya berkelanjutan, nanti yang melanjutkan estafet urusan perawatan, ya, maintenance dari kawasan itu adalah masyarakat. Kita sudah merasa memiliki, kita tahu manfaatnya bagi mereka akan menjaganya. Dan selanjutnya adalah perubahan paradigma holistik ke partisipatif. Nah ini tadi. Jadi kadang proyek-proyek rancang kota itu sifatnya top down. Kita memperhatikan kepentingan dari karena itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan baik diistilahkan dengan public private partnership, ya, kebersamaan antara pemerintah, pemerintah dan masyarakat, ya, kolaborasi. Nah, namanya bisa berjalan dengan baik. Selain memperhatikan pilar-pilar sustainable development, ada sosial, ekonomi, lingkungan, dan itu berkelola yang kolaboratif. Masyarakat, seluruh warga, semua lapisan masyarakat, ada hexa-helik ya, ada 6. Ada masyarakat itu sendiri, 3 masyarakat, ada individu, dan masyarakat itu ada masyarakat ada media, kita berkolaborasi. Ini paradigma yang rancang implementasi rancang kota itu bisa dinikmati untuk inflasi dan kita kelola sistem kelembagaan. Ada tidak mencatat 6 pilar serta turunannya ya, yang selalu saya ingatkan itu modal dasar ada. Dan peran penting panduan rancang kota, jadi kalau melihat posisi kedudukan rancang kota ini ya, itu kan sudah belajar di proses perencanaan. Tidak masalah. Dan potensi dan masalah hanya seperti apa? Itu masalah. Masalah. Ya. Masalah Anda tahu mana masalah yang penting untuk dipecah, masalah prioritas itu di situ. Prioritas dan menyusun strateginya. Mana atasi. Setelah itu dalam strategi kita menyusun
Ya tuh. Nah, proses perencanaan dari rencana action plan ini kita RTB kita menyusun tujuan tadi. Cuma ada di dalam undang-undang tata ruang itu mengamanatkan perencanaan melakukan mendalinya dengan payung-payung menggunakan anggota itu sebagai pen untuk dokumen dokumen anggota itu laporan yang melanggar sanksi baik hukum pidana maupun hukum itu ada pemandu panduan rancang kontinu berbicara kaitan berat untuk mengimplementasikan data lain fisik laporan juga banyak karakteristik dan ini pada di atasnya ada RTRB, BTRK dan itu saya kira-kira kuliah kita pada hari ini sekilas mengenai definisi rancang kota, kemudian alamat apa saja yang ada di panduan rancang kota itu, konsep-konsep tahapannya seperti apa dan contoh-contoh muatan dokumen panduan rancang kota di beberapa lokasi atau kawasan. Pada isu permasalahan, tantangan, pergeseran paradigma, dan mana kedudukan rancang kota itu dalam penentuan ruang. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Ada yang perlu ditanyakan? Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ya? Diam semua. Ditanya kok Jelas, Pak. semua. Bisa, Pak. Tinggal pergi nih tanya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Pak. Hari ini. Belum, Pak. Belum ya? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kalau nanti ada perlu diskusi, mungkin di lain ya. Gitu. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Rindy gitu, Pak yang akan datang. Baik, saya kira itu ya kuliah kita pada hari ini. Kalau tidak ada yang perlu diskusikan lagi, mungkin kita akhiri. Nanti untuk revisi kuliah akan saya sampaikan koordinator ya. Ini saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada satu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Rekam. Terima kasih, Pak. Kamu rekam dong, Mas tadi, Mas.